Tahu, tahu. Lucu ya, Dek. Selamat malam, selamat bergabung teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di live hakikat Karkas sama Manggis sudah mulai edisi malam surat Jumat penawaran. Berarti tinggal kopi. Sudah. 13 Maret 2025. Live yang terlalu kemalaman teman-teman, karena saya yang telah datang ke saung. Mas Mahe, damang Mas Mohe. Apa-apa. Ya. Sebetulnya perbincangan sudah berlangsung dari tadi seperti biasa di malam Jumat seperti itu. Meskipun memang malam Jumat ini memang khusus untuk Ramadan, kita mulai masuk ke bahasan-bahasan yang disertai dengan teks-teks tertulis dari para sebagian ulama dan guru-guru. Yang untuk edisi Ramadan di tahun ini kita bahas Mishkatul Anwar dari Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Tetapi nampaknya obrolan yang sudah berlangsung dari tadi juga tidak terlepas dari bahasannya Pak sebetulnya. Sejatinya malam ini kita akan masuk ke pasal ke-1 dari 3 pasal di Mishkatul Anwar. Meskipun memang sebaiknya kita dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca pengantar yang begitu panjang dari Abu Ya'la Al-Afifi, yang berdasarkan pengakuan Gus Ulil juga sangat menarik kalau memang bisa dibahas itu. Ada masih di Muqaddimah seharusnya. Saya nggak tahu teman-teman apakah memang sempat membaca ataupun tidak. Ini kita nggak tahu. Di sini dari tadi sudah terjadi perbincangan terkait banyak hal. Sebetulnya temanya kira-kira masih soal sesuatu yang sudah sejak lama juga diingatkan oleh Pak Ijo. Jadi kita nih nampaknya malam ini kita ngalir saja ya teman-teman untuk pembahasan di malam ini, tetapi tentu akan ada kaitannya dengan pembahasan ketika pun memang tidak langsung membahas secara tekstual dari Mishkatul Anwar di pasal yang pertama. Setidaknya karena memang di Muqaddimah ini kita juga nampaknya masih perlu penjelasan yang lebih dalam terkait dengan praktek-praktek kehidupan keseharian kita juga masing-masing. Faktanya memang masih apa ya, gugulipak kalau dalam bahasa Sunda, masih muter-muter di wilayah sana. Gugulipak teh apa ya? Gak maju-maju ya, muter-muter di wilayah sana, lipak. Ya seperti yang mudah ya diobrolkan, bicara soal cahaya. Juga nanti ada di pasal 1 itu akan ada
akan disuguhkan terlebih dahulu terkait mindset atau cara pandang terhadap definisi nur itu sendiri. Definisi nur di orang awam, orang khawas dan khawasul khawas, kalau nggak salah istilahnya seperti itu. Kalau kita masih diingatkan belum masuk ke wilayah awam, awam pun belum. Tapi kira-kira kita sedang belajar untuk masuk ke wilayah itu. Sebagai pengantar, apa ya? Pengantarnya tadi dari obrolan di saung sih sebetulnya sudah berlangsung sepertinya, terkait betapa kita masih kebingungan sekedar mendefinisikan keikhlasan, kemudian mensinkronkan dengan persoalan-persoalan yang sifatnya itu seharusnya menjadi hak kita. Sepertinya memang kita masih belum bisa menerjemahkan dan belum bisa mengklirkan soal di mana posisi ikhlas, di mana juga posisi profesionalitas. Sebagai contoh mungkin kalau dilanjutkan perbincangan yang tadi, kayak dulu kita sering diingatkan teman-teman belum bisa ikhlas gitu, makanya jangan pura-pura ikhlas ya. Tetapi bukan berarti harus tidak boleh ikhlas ya. Gimana ini menempatkan Allah sebagai satu-satu tujuan itu gimana nih? Ini belum clear kan artinya. Kita diingatkan tadi pagi waktu di Gebu, kita juga diingatkan ya di Gebu. Padahal mau ke Karata tadi kaget bener. Seminggu libur nggak ke Gebu, sekalinya ke Gebu satu ayat yang diingatkan berbarengan di subuh dari masjid datang ke Gebu, ayatnya sama. Wa idza sa'alaka ibadi fa inna wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika engkau ditanya tentang aku, maka jawablah bahwa aku ini dekat. Ini tentu pertama hubungannya dengan PR yang kemarin ya, bahwa kita harus sudah mulai belajar hati-hati dalam berbicara. Dalam berbicara harus mulai menghadirkan Allah di sana. Setidaknya ketika pun kita sedang berhadapan dengan orang lain, maka niatkan kita sedang berbicara di hadapan Allah gitu, sehingga kita tidak mudah tidak gegabah dalam mengeluarkan ungkapan-ungkapan kayak gitu kira-kira. Kesananya hubungan dengan tadi perbincangan di saung adalah nampaknya memang ini kita masih nampak seperti orang-orang yang bingung dalam menerapkan persoalan-persoalan bagaimana kemudian menghadirkan Allah. Orang yang bingung itu berarti kan seperti orang yang tidak memiliki, bukan memiliki ya, bahkan jauh kalau dikatakan memiliki, seperti orang yang tidak, seperti orang yang kehilangan penerangan. Dulu saya diingatkan banyak orang dari salah satu ketemu dengan salah satu orang tua, loba jalma nu apal keterangan tapi teu katerangan gitu. Banyak orang yang tahu keterangan tapi teu katerangan. Artosna keterangan teh teu kacaangan, berarti kan ini hubungannya dengan cahaya. Banyak orang yang tahu dalil tapi tidak terterang. Gitu teman-teman. Seperti misalkan ada yang nyuruh untuk ngajar sesuatu, kemudian di satu sisi kita canggung untuk ngobrol soal bagian kita gitu Pak.
Tapi di sisi yang lain juga sebetulnya bukan tidak mendapatkan bagian, misalkan gitu kira-kira seperti itu. Tetapi misalkan beres ngajar itu selalu dibekali. Nah, apakah di wilayah ini salah satu contoh kebingungan, ketidakmampuan untuk mempertegas posisi kita. Kita memang benar-benar sudah harus melepaskan itu, agrad-agrad itu, agiar-agiar, atau memang kita harus masih tetap di wilayah itu, kira-kira seperti itu. Nah, apakah memang itu adalah gambaran orang-orang yang sudah menemukan setitik atau seberkas itu agak besar ya, setitik cahaya, atau jangan-jangan ini kita masih yang belum mendapatkan sinyal-sinyal sama sekali tentang cahaya itu. Sebagai pengantar barangkali begitu Pak. Iya. Baik teman-teman, ini masih tetap soal cahaya, karena cahaya ini penting. Tapi seperti tadi disampaikan, kalaulah memang di Mishkat itu ada 3 kelas tentang cahaya, indal awam, indal khawas, di kalangan orang awam, di kalangan khawas dan khawasil khawas. Nah, bagi kita ini posisinya di mana kira-kira? Langsung saja ya Pak. Ayo. Karena saya juga termasuk orang yang belum banyak baca ini. Saya kemarin coba membuka pengantarnya Abu Ya'la Al-Afifi, tapi baru sampai di rujukan umum yang paling awal gitu. Tapi itu baru tahap penerjemahan. 3 kategori, 3 cahaya. 3 cahaya. Saya juga masih belum beranjak ke pasal 1 sih, masih menikmati yang pengantar dari Abu Ya'la. Tapi belum begitu jauh, karena baru memang ketika misalkan Abu Ya'la menemukan banyak sekali di penterjemahan atau bahkan mungkin tahqiq dan literatur yang menggunakan Mishkat itu ada yang ditemukan banyak distorsi, banyak kesalahan pemaknaan dan lain-lain. Ini barangkali yang menjadi menarik edisi Abu Ya'la ini untuk kemudian kita perdalam teman-teman ya. Iya. Dari ada yang harusnya bukan A tapi U ya. Ya. Ada kira-kira ada 10. Salah satu contoh yang ditampilkan oleh Abu Ya'la itu ada 10 poin kesalahan typo atau apa ya. Atau bahkan mungkin ada yang dirubah. Ya, itu masalah sorok kan. Ya. Apalagi ini kita yang hidup di Nusantara sudah sangat jarang sekali bersentuhan dengan teks-teks Arab, tentu akan mengalami kesulitan yang lumayan untuk dijajaki. Belum lagi soal mendalami maknanya. Orang Arab sekali, orang-orang yang sudah bersentuhan dengan Arab sekalipun masih masih terjadi distorsi dalam memahami, karena memang keunggulan Imam Al-Ghazali itu seperti yang melarang filsafat ya, padahal memang nggak melarang itu sebetulnya. Justru beliau menggunakan metodologi filsafat seperti di Mishkatul Anwar itu. Adalah cuma pengantar biar siapa tahu penasaran. Ini biar juga sebetulnya tidak mudah diungkapkan ya teman-teman, karena saya sedang berusaha menggiring nampaknya ini, menggiring teman-teman untuk merubah. Pokoknya mau baca sajalah teman-teman, terutama teman-teman NPT yang di grup. Tentu saya sudah share teks asli dan ada juga yang sudah menerjemahkan. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak lanjutan dari pembahasan yang dari minggu kemarin dan juga yang dari tadi sudah berlangsung di Saud.
Selamat menyimak teman-teman. Dan mari kita bersama-sama menyimak serta ikut mengembara. Kemana? Baik. Nah, banyak sekali yang memang harus terbahas kalau secara detailing ya. Bener kata Kang Iman. Dari sisi penulisan juga kan, itu juga entah apakah memang karena waktu itu memang pola pemahamannya masih di ranah situ-situ saja, ataukah memang ada hal yang memang disengaja oleh Al-Ghazali. Ya. Makanya di dalam mempelajari kitab ini, biasanya saya juga sandingkan dengan banyak kitab, juga penelitian. Ketika dulu zaman dulu diajak untuk membahas Miskatul Anwar, ya letterlock aja segitu. Tapi dalam batin sendiri enggak deh, kayaknya masih ada yang kurang. Makanya selalu kemudian diajak untuk membahas, lebih baik jangan gitu. Bukan karena kekataikan ya, bukan gitu, tapi ada banyak kerancuan. Ini sebetulnya kayak gimana? Salah satu sisi kita harus hormat dengan Al-Ghazali. Salah satu sisi ini masih ada yang kurang loh. Gitu. Bukan seperti itu loh yang harusnya bahas sama Al-Ghazali. Gitu. Ya. Bagi teman-teman yang sudah sering baca kitab kuning akan menemukan banyak sekali hal-hal yang menggugah giroh ya. Asik nih pembahasannya, pola penulisannya sistematis. Tapi karena teman-teman itu hidup di era zaman yang sudah modern, pun sama, kita juga akan membandingkan dengan keilmuan terkini. Kalau saya membahasakan cahaya, ya cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang merambat untuk sampai ditangkap oleh mata kita. Selama ini kan kalau orang-orang awam mendefinisikannya cahaya ya itu paling bola lampu, matahari dan lain sebagainya. Bagi saya hal itu sudah nggak kena banget. Karena bola lampu ya itu lampu, matahari ya matahari gitu. Cahaya Allah bukan berarti itu Allah kan, tapi itu cahaya, gelombang saja kalau bagi saya, karena memang sudah mulai masuk di wilayah-wilayah modernisasi gitu. Makanya ada salah satu buku dari Al-Ghazali, Tahafut, Al-Falasifah, kerancuan filsafat. Tapi sebagian orang menafsirkannya Al-Ghazali mengkanter semua Aristoteles, Socrates dan sebagainya. Bagi saya yang baca, bukan mengkanter ini menyempurnakan. Menyempurnakan itu ada dua. Bisa jadi, kalau saya positive thinkingnya kayak gini, husnudonnya. 99% apa yang disampaikan oleh penulis itu tidak akan tersampaikan di tulisan. Apalagi zaman-zaman Socrates dan lain-lain, itu banyak sekali pakem-pakem yang kalau ini tulisannya tidak sesuai dengan aturan kerajaan, mati kita, dipancung. Akhirnya kan, nah ini loh yang akhirnya jadi bias untuk saat ini. Makanya saya jelaskan itu dari berbagai sudut pandang keilmuan. Oke, kita kembali ke Al-Ghazali ya, tentang cahaya. Seperti yang dikatakan sama Kang Iman tadi kan, ada pembahasan cahaya itu versi awam, versi khawas. Khawas itu kalau di Jawa, misalkan teman-teman Jawa, Cak Har, terus Bu Erni, siapa lagi itu, Mbak Dia, itu dengar kata khawas itu terlalu asing, karena di sana itu dikenal dengan nama khos. Makanya ada kiai khos.
khos itu ya berarti kiai-kiai yang memang sudah khawas, sudah memang melihat cahaya, paham tentang cahaya. Ada yang namanya khawatul khawas, ya khosnya khos gitu, core of the course, gitu intinya inti gitu kan, seperti itu. Nah, pemahaman awam cahaya ya seperti yang tadi disebutkan, cahaya oh ya itu cahaya lampu, cahaya ini, cahaya ini. Sedangkan untuk yang versi khos atau khawas, cahaya itu bukan lagi diartikan seperti itu. Diartikan benar-benar cahaya yang memang bisa dilihat. Dan cahayanya sendiri itu juga mampu menerangi dirinya sendiri. Kita sampingkan dulu untuk pandangan itu, kita bahas tentang 3 jenis cahaya dulu, biar nanti nggak terlalu definitif dan terlalu formal. Ada cahaya itu dibagi 2, cahaya gelap dan cahaya terang. Bagi sebagian orang memang cuma mensepakati cahaya itu ya satu, gelap itu tidak ada, yang ada cuma terang. Oke. Sedangkan Allah sendiri menghadirkan hijab itu hijab terang dan hijab gelap. Maka adanya cahaya gelap itu hanya untuk mempertontonkan adanya cahaya terang. Gitu kan? Nah, satu, saya kembali lagi, 3 jenis cahaya. Cahaya gelap yang seolah-olah akhirnya tidak bisa menerangi dirinya sendiri. Versi kita menerangi berarti terang. Sehingga ketika kita masuk ke wilayah situ, kita itu nggak tahu apa-apa. Ya udah gelap aja, di depan saya ada kopi ya nggak akan kelihatan. Di depan saya ada Bu Atin ya nggak kelihatan Bu Atin. Yang kedua, ada cahaya itu yang dia itu bisa menerangi dirinya sendiri tapi tidak bisa menerangi sekitarnya. Contoh lilin, 100 meter di sana itu ada lilin, atau anggaplah 50 meter, ini daerah persawahan ya, anggap aja padang pasir ataupun sawah kayak gitu, lapangan. Di sana ada lilin 100 meter di depan, maka dia tidak akan bisa menerangi saya kan, jalan saya. Dia hanya mampu menerangi dirinya sendiri. Ketiga, itu ada cahaya yang memang mampu menerangi dirinya dan juga menerangi jalan yang lain. Nah, kita bahas 3 ini. Apakah ketiga ini itu ada dalam diri manusia? Dulu, era-era kemudian kenabian masih berlangsung. Misalkan ketika Nabi Musa dihadirkan, maka dia diutus untuk menerangi kegelapan kan. Maka ada beberapa manusia-manusia yang kemudian mampu menjadi pelita, menjadi cahaya buat orang-orang yang lain. Berarti dalam diri kita juga ada cahaya. Maka sebetulnya cahaya Allah itu apa atau siapa? Cahaya Allah, cahaya yang dimaksudkan di sini itu manusia itu sendiri. Lalu gimana pancarannya ini bisa terlihat ataupun tidak terlihat? Kok bisa sampai seperti itu? Bagaimanapun juga ini berarti proses. Semakin kita berproses di dunia, semakin kita juga akhirnya mengalami banyak kegelapan. Salah satunya, kebayang, ini ada di sini tuh cahaya. Lampu lah ya, gede. Sedangkan jiwa-jiwa kita itu setiap hari bertumbuh, bertambah banyak, dan jiwa-jiwa itu menempel pada cahaya. Lama-kelamaan kita nggak bisa, sebagai orang lain nih, nggak bisa lihat cahaya kan, karena sudah tertutupi oleh jiwa-jiwa ini. Jiwa itu campuran dari percikan cahaya roh dengan nafsu. Seperti itu. Yang saya pahami dan saya pakai sampai sekarang seperti itu. Nah, karena jiwa-jiwa ini belum terang, belum menyala,
karena masih tersangkut dengan urusannya dia sendiri, baik itu emosi lah, ikhlas lah, dan lain sebagainya, maka ini cuma menempel di cahaya dalam dirinya. Lalu di mana letak cahaya dalam diri kita? Cahaya juga pun dibagi menjadi dua secara besaran. Nah ini nggak disebutkan di mana? Mishkat. Tapi ini dijelaskan di kitab-kitab yang lain. Cahaya itu dibagi dua. Karena kitab Mishkat itu hanya untuk peruntukan pengenalan secara awam. Nah ada satu kitab itu yang memang itu kitab yang ditulis oleh orang-orang yang memang khusus untuk orang khawas, yang sudah khawas. Maka ditulis bukan oleh orang khawas, tapi orang khawasul khawas gitu. Ibaratnya kita kuliah, nggak mungkin kita S1 dididik sama S1 kan, berarti S2 nah gitu. Nah di kitab itu disebutkan ada dua, benar-benar yang namanya Nurullah itu cahaya murni. Karena cahaya murni, maka tidak akan bisa kita lihat ataupun tersentuh oleh kita. Dengan batasan kita sebagai manusia yang era sekarang, bukan para rasul. Para nabi aja untuk ketemu juga butuh batasan, butuh hijab-hijab. Maka cahaya murni ini, kalau di keterangan di Mishkat, cahaya itu tidak berbau ya. Cahaya bisa dilihat untuk sementara, bisa dilihat hanya lewat mata, tapi tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dibau. Karena memang cahaya murni. Bukan berarti cahaya murni atau nurullah ini tidak berbau. Dia tidak berbau, tapi dia juga bukan berarti dia tidak harum. Bisa paham? Dia nggak bau, nggak berbau, tapi bukan berarti dia juga nggak harum. Nah ini paradok. Maka ini memang khusus konsumsi untuk orang-orang yang sudah khawas. Karena orang-orang sudah khawas biasanya akan mulai melihat yang namanya cahaya Allah yang sudah dipantulkan ke Nur Muhammad, kemudian dipantulkan lagi ke diri kita. Di sini, nah pemantulan antara Allah ke Nur Muhammad ini sudah tidak ada jeda, tidak ada hijab. Benar-benar murni. Baru kemudian dari Nur Muhammad dipantulkan ke diri kita, dipantulkan untuk membuat alam semesta, dipantulkan untuk membuat materi apapun. Ini digabungkan dengan yang namanya energi, partikel. Teman-teman belajar atom kan? Ada apa aja? Neuron, proton, dan lain sebagainya. Oke lah itu. Nggak tahu apakah itu benar istilahnya? Gitu. Maka dicek lagi. Atom itu tersusun dari apa? Nah, karena adanya energi, cahaya digabung dengan energi, maka partikel-partikel ini akan menyebabkan yang namanya tekstur, rasa, bau, dan juga bisa dipegang. Maka pembentukan materi itu ada. Bukan berarti Nurullah itu ketika tidak dipantulkan, misalkan Allah kun pengen bikin alam semesta. Jadi, tapi apakah kemudian pertanyaannya, alam semesta atau bumi ini ketika diciptakan langsung tanpa dipantulkan ke Nur Muhammad, kita bisa nempatin. Karena kita nggak akan mungkin bisa menempati, maka alam semesta atau bumi misalkan, yang nantinya akan bisa ditempati oleh kita dengan komposisi benar-benar cahaya Allah, itu disebut sebagai surga atau jannah. Bisa dipahami? Kenapa kita itu penghuni surga? Nanti pulang juga balik lagi ke surga. Tapi kan butuh transit. Dibakar dulu, diapain dulu gitu ya.
untuk pembersihan saja. Nah, sampai di sini paham. Ketika kemudian Nur Muhammad ini dicampur dengan materi ini, maka akan membentuk sebuah yang namanya materi yang memang Anda butuhkan. Karena kita nggak punya pengetahuan, biar kemudian kita belajarnya tidak pakai hakul yakin saja. Untuk pembuatan ini, ilmu yang kemudian diturunkan oleh Allah itu melalui asma. Gitu. Tabel periodik pertama, sebelum ada alkimia, di fisika kimia, teman-teman SMA dulu, ada kalium, ada natrium, ada oksigen, dan sebagainya ya. Itu tabel pertama periodik adalah asma. Asma Allah. Karena asma Allah ini pun berpasangan. Oke, untuk teman-teman kan udah sepakat kayak gini. Kalau saya meminjam bahasanya Kang Iman, man arafa nafsah, faqad arafa rabbah gitu. Ketika kita tidak mengenal diri kita, maka kita nggak kenal Allah. Oke, bagaimana cara kita itu untuk mengenal diri kita? Maka kita butuh yang namanya tabel periodik itu kan. Maka dikenalkan dengan yang namanya awaludin ma'rifatullah, gitu ya. Untuk mengenal agama, berarti kita harus mengenal Allah. Berarti nyambung banget. Allah yang mana? Kita nggak kenal Allah, berarti kita kenal asma dulu. Asmanya Allah, maka dibikinlah yang namanya tabel periodik. Tabel periodik itu, misalkan ada yang namanya dalam ilmu fisika kuantum itu ada yang namanya asma simularitas. Pasangan-pasangan asma saling terhubung. Selama ini kita ketika belajar Ar-Rahman, Maha Penyayang. Ini selama ini kan kita nggak ini berusaha untuk letter, ya udah kita coba untuk nyayangi orang dan lain sebagainya. Ternyata cara yang lain untuk kemudian kita paham tentang cahaya asma, cahaya Allah salah satunya. Ingat, asma itu cahaya plus energi. Berarti kira-kira partikel Ar-Rahman ini apa? Dan itu sudah ada penelitiannya. Oke. Karena balik lagi, atom itu ada plus, ada, dan juga di tengahnya ada inti kan. Oke. Untuk memahami energi, memahami Nurullah versi asma, misalkan Ar-Rahman, maka gandengan Ar-Rahman itu yang nomor 99, As-Sabur, Maha Sabar. Maka ini terusin. Nah, Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Tengah-tengahnya berapa? Oke. 99 bagi 2 berarti 49,5. Berarti ada satu yang tidak berpasangan. Ya. Nomor 50. Nomor 50 Maha menyaksikan. Maka untuk mengenal agama, engkau bersyahadat dahulu kan? Iya. Tapi menyaksikan apa? Wahdatul wujud. 20 sifat ya. Sifatnya dulu Anda kenal. Seolah-olah Anda sudah bersyahadat menyaksikan Allah. Tapi sebetulnya Anda ini syahadatnya untuk ngomongin tentang materi-materi, pancaran, pantulan cahaya Allah itu dipantulkan kemana saja. Oh, itu jadi bumi, oh itu jadi batu, oh ini loh, maka ada syahadat bumi, ada syahadat batu, syahadat itu. Tapi kita kan, wah itu bukan Islam, itu Islam kejawen.
Gitu tuh. Biasanya mah kayak gitu. Padahal zaman dulu Al-Farabi, Al-Kindi, Imam Syafi'i, terus yang kita pakai hikam itu siapa tuh? Syekh Ibnu Athaillah. Itu diajarkan oleh Abu Abbas Al-Marsi kayak gitu sama. Ini loh juga percikan Allah. Gitu. Bukan berarti maha menyaksikan ini itu satu. Engkau dapatnya layer yang luar, maha menyaksikan yang luar. Karena Asmaul Husna itu kalau dirangkai, nanti ini jadi materi untuk secara suluknya itu di Jogja. Teman-teman harus mulai belajar tentang memasukkan dan mengaktifkan. Coba dicek lagi. 97 sama 98 tuh ada yang maha membangkitkan nggak? Maka diajarkan kan di NPT, ayo dibangkitkan dari dalam. Karena nanti lapisan luar Asmaul Husna itu, lapisan luar kalau ini cangkang, itu adalah asyhadu an la ilaha illallah. Lapisan kedua Ar-Rahman dan As-Sabut. Di dalam inti itu ya menyaksikan, tapi menyaksikan wujud Allah. Sebenar-benarnya Allah, bukan asma, bukan Allahnya. Allah juga nama, ya. Sama kan, kita itu sering dengar, wah bupati kita namanya Pak Ade, tahu nama tapi nggak pernah kenal orangnya. Oke, ini baru ngomongin Asmaul Husna, belum ngomongin cahaya dalam ya. Ketemu Vi? 97 apa namanya? Maha Al-Waris. Beda, kita mewarisi keilmuan, kita mewarisi cahaya dari para nabi yang namanya Dantian, Bawa, dan juga Latifah. Yang 98 membangkitkan. Apa itu? Oh, bukan berarti. Coba naikin lagi. Maha pandai. 96, 95. Ada. Oke, sambil nunggu Lutfi nih, teman-teman langsung otak-atik ya. Nah, ketika kemudian asma itu tadi kan cahaya plus energi. Ketika cahaya ini itu energi, saya nganggapnya langsung energi aja ya, nggak usah ngomong cahaya nanti bingung lagi. Energi ini dibangkitkan dalam tubuh manusia, maka engkau akan mulai paham tentang banyak hal. Tapi tentunya ada yang namanya bermain tentang isyarah. Maka murid-muridnya Al-Ghazali nanya, Syekh, ini saya ngerasain kayak gini, itu apa? Oh iya, oh itu apa? Oh ini. Terus yang namanya benar-benar cahaya Allah itu kayak gimana? Maka engkau harus melalui yang namanya tahapan khawas, minimal khawas. Maka engkau akan diberikan yang namanya belajar untuk mempelajari isyarah tentang cahaya Allah. Karena kita awam, ya sistematis, diajarkan pelan-pelan. Nah, kita balik lagi sambil nunggu Lutfi. Udah ketemu, Ki? 49. Oh, 49. Maha Al-Bas. Membangkitkan. Tengah-tengah. Oke. Berarti itu di lapisan dalam. Sama menyaksikan. Lapisan dalam ya. Nah, bedanya kalau di NPT berarti kan kita itu juga belajar tentang kitab, kita laku dunia untuk sabar, untuk mempelajari Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain sebagainya melalui suluk. Tinggal kita prakteknya lewat NPT.
NPT, Anda membangkitkan, karena di 9 berapa tadi yang Al-Waris teh? 97. Dan Kita mewarisi banyak sekali keilmuan-keilmuan yang terpendam. Nah, dulu manusia itu cahayanya itu bisa terpantul dan bisa mencahayai alam semesta. Bukan berarti kita itu harus memakai yang namanya lampu. Ketika tidak ada lampu kayak gimana? Pernah dengar cerita tentang Nabi Adam yang diturunkan ke bumi? Ketika awal-awal itu kan gelap banget ya bumi ya, karena waktu itu belum subuh. Karena memang ada masa transisi penurunan, terus kemudian ada rasa ketakutan, balik lagi ketakutan, ataupun bisa jadi ada rasa penyesalan dan lain sebagainya, karena kita belum ada interaksi dengan Nabi Adam ya. Kita nggak pernah nanya, kira-kira dulu perasaan kamu kayak gimana, kan nggak ngerti. Nah, maka apapun yang namanya bentuk emosi itu akan meredupkan yang namanya cahaya dalam tubuh manusia. Kan nggak? Ketika kita melatih beberapa asma saja tanpa dengan mata terbuka, kita juga bisa melihat materi-materi yang ada di luar. Maka nggak sedikit orang-orang yang buta itu juga bisa berjalan tanpa tongkat dan tidak tertabrak. Seperti itu kan? Oke, clear. Lalu kenapa sekarang manusia sekarang itu nggak bisa melihat cahaya dalam diri? Karena memang terlalu banyak tumpukan-tumpukan kegelapan. Bahkan diwariskan. Saya nggak ngomong dosa warisan, tapi balik lagi, keilmuannya tertutup, bahkan ada satu keterangan, bukan hanya dari Islam, tapi juga Aristoteles ngomong, jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal itu keluar dari tubuhnya untuk masuk ke tubuh yang masih hidup, karena belum selesai. Kebayang misalkan, Kang Iman usianya 40 tahun, 40 tahun kali 365 hari, maka sebanyak itu jiwa Kang Iman. ya Allah. Misalkan selama 00 ini, 0 tahun sampai 40 tahun ini, Kang Iman benci dengan dunia, benci dengan orang tua, benci dengan makhluk hidup, benci dengan dan lain sebagainya. Kebayang itu. Nggak selesai-selesai, maka Kang Iman yang usianya di 1 tahun itu aja sudah ada 365 hari. Ya, berarti ada 365 jiwa yang harus, dan itu mengulang hari itu. Misalkan ini hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis. Kita kemarin mengalami hari Rabu, dan ada beberapa emosi-emosi yang nggak selesai, nggak terang akhirnya jiwa ini. Maka jiwa itu akan mengulang sampai yaumul kiamah kalau nggak selesai-selesai. Itu hari Rebo ini, hari Rebo tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kebayang banyaknya. Kalau misalkan laron aja nempel ke lampu, saking banyaknya laron misalkan, lampunya juga mulai redup ya. Kita nggak dapat terangnya cahaya seperti biasa. Kebayangin 40 tahun? Sedangkan kita nggak keluar juga dari batu kan? Kita keluar dari orang tua kita. Belum tentu jiwa-jiwa orang tua kita selesai kan? Kalau belum selesai, ya masuk ke anaknya. Kalau anaknya memang mempersilahkan, silahkan Pak masuk. Kalau enggak, beliau masuk ke pohon, ke batu, ke tembok, kemana. Oke, clear sampai sini. Lalu di mana cahaya dalam diri kita? Cahaya nurullah itu sebetulnya nanti masuk di ceruk di daerah cakra Anahata.
cakra hati. Cakra ada 7. Sedangkan cakra-cakra yang lainnya, titik-titik yang lainnya dalam tubuh, berarti 6. 6 ini berpasangan. Itu bukan cahaya Allah, tapi cahaya yang sudah bercampur dengan energi. Gitu, Bu. Bisa dipahami? Energi. Lalu Nur Muhammad ditaruh mana? Bukan di cakra, tapi di satu titik yang namanya tulang segitiga di ekor, dan itu pun perlu dibangkitkan karena lama-kelamaan tidak mendapatkan asupan cahaya, akhirnya padam. Seumpama kita benar-benar dari atas ini selesai, leluhur-leluhur kita ini selesai, kita pejamkan mata gini, kita sudah bisa lihat, oh ada cahaya di sini, ada cahaya di sini, ada cahaya di sini, gitu. Sedangkan kalau kita merem gini, nggak ngeliat apa-apa kan? Iya. Berarti gelapnya kita loh. Gelap bukan berarti kita nggak punya cahaya kan? Tapi karena ketutup saja dengan jiwa-jiwa yang memang belum selesai. Paham? Iya. Sampai sini? Ada hubungannya dengan NPT berarti? Iya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, saya jelaskan nih. Kalau teman-teman NPT yang konvensional kan nggak ngerti ini, Anda silakan catat. Cakra mahkota itu juga disebut sebagai, kalau dalam sisi avasinologi itu disebut sebagai titik sin. Cakra ajna atau di mata ketiga di sini itu ada titik lam. Sin lam. Oke, cakra tenggorokan di sini itu sod. Oke, kalau kemudian cakra ajna itu fa. Oke, cakra perut yang ada di 2 jari di atas atau di bawah pusar itu mim. Cakra sek itu ro. Cakra dasar ada 2 pendapat, ada yang do, ada yang dal. Gitu. Bisa paham sampai sini? Oke. Dari ketujuh catatan teman-teman itu ada huruf-huruf hijaiyah yang memang tertutup, bukan terbuka. Ada berapa? Ada 3. Ya. Sod, fa, mim. Maka ulama-ulama atau guru-guru, orang-orang yang khawas atau khawasul khawas itu selalu mengajarkan untuk fokus orientasi pada 3. Tenggorokan, dada, sama perut. Ini tempatnya komunikasi, ngobrol. Oke, ini tempatnya hati. Ayo bikin cerukan-cerukan, dibuka lagi, dibor lagi, ataupun dibersihkan lagi, biar kemudian cakra atau titik fa ini mulai kebuka sinarnya. Indikatornya Anda benar-benar banyak jiwa-jiwa yang sudah mulai Anda selesaikan adalah ketika tutup mata seperti ini, sudah langsung kelihatan warnanya ada. Kalau cahaya Allah, maka dia tidak berwarna. Tapi karena cahaya di cakra jantung atau hati ini itu teman-teman memahami identiknya dengan warna hijau, ya, berarti kan itu sebetulnya cahaya plus Nur Muhammad. Energi di sana dicampurkan jadi warna
hijau. Seperti itu. Maka kalau catatan saya di sini, cahaya itu dapat diuraikan menjadi berbagai macam warna. Berarti ada campuran-campuran energi atau partikel gitu. Oke. Gimana caranya? Kalau misalkan nanti nutup ini Bu Ati, nutup mata gini, terus ini kelihatan warnanya hijau, ya itu berarti cahaya-cahaya yang bukan cahaya Allah, tapi cahaya plus energi saja. Benar-benar pure itu cakra. Cakra itu apa kemarin? Bahasa awamnya. Kalau dantian tuh gudang, Gerbang. gudang energi. Kalau cakra itu adalah gerbang, pintu dari rumah, gudang dari gudang itu. Oke, dan itu sudah harus memancarkan cahaya. Kebayang ini sudah rapat banget, ketutup, kemudian bukan ketutup, gerbang nggak akan ketutup, tapi banyak sekali jiwa-jiwa yang nutupin. Kehijab lagi kita ya. Sampai di sini. Mim itu letaknya di perut. Terus Berarti kurangin makan. Dada, hati terlalu nyimpen banyak hal-hal masalah duniawi di dada Anda. Walaupun itu di sodron, di dada, belum masuk ke kolbu. Gitu. Oke. Lalu cara singkatnya apa? Allah memberikan yang namanya trik nih. Apa nih triknya? Cahaya Allah yang dibutuhkan untuk menguraikan yang namanya jiwa-jiwa ini agar tidak terlalu nutup cakra-cakra kita, itu disebut maka dikasih yang namanya trik oleh Allah dengan yang namanya Fatihah. Fatihah lebih banyak, minimal kita baca Fatihah itu kan 17 kali. Oke? iya. 17 kali itu dibagi 7 kali Fatihah itu untuk penguraian lapisan hati. Oke. Lalu lapisan diri, ya. Terus kalau kemudian yang 10 ini adalah untuk lapisan-lapisan yang lain yang disebut sebagai cakra. Katanya tadi cakra ada 7, Pak. Ya. Oke. Cakra ada 7, berarti kurang sisa 3. Nur Muhammad atau bahasa orang-orang agama lain atau secara ilmiah namanya Kundalini, berarti tinggal 2. Oke. Sudah ya. Terus kemudian yang kedua ini buat apa? Ida Pingala, belikat kanan, belikat kiri. Habis. Maka ada satu rahasia Fatihah di dalam. Oke. Maka ayat-ayat Fatihah pun itu ada 7. Itu pun masuk nanti ayat berapa, saya belum jelasin itu, nanti itu di pasal kedua tentang cahaya. Ini kan masih penguraian saja ya. Fatihah ada ayat misalkan Bismillahirrahmanirrahim, itu masuk ke cakra mana? Alhamdulillahirrabbilalamin masuk ke cakra mana? Malik Yaumiddin. Iya, jadi raja. Kita belajar untuk menjadi raja. Kira-kira dimasukkan di cakra mana? Itu tuh secara otomatis masuk. Fatihah masuk ke wajibnya. Iya, rukun salat. Gitu. Wajib itu ya. Wajib. Oh, atau diganti lah. Tidak sah di luar. Ganti lah. Gitu.
Maka itu diuraikan oleh salah satunya pembahasan Al-Ghazali itu diterjemahkan lebih detail lagi, salah satunya oleh Abu Yazid Al-Bustami. Oke. Atau siapa ini? Abu Thalib Al-Makki. Oke, sampai sini udah paham tentang diri. Cahaya sebetulnya dalam diri ada. Oke. Cakra anahata bukan berarti itu cakra yang berhubungan dengan hati. Tidak. Tapi hati itu nanti ada sendiri. Ketika engkau mulai menyisihkan dunia ini dari hatimu, lemparin, maka siaplah nanti yang namanya hati ini, ruangannya, space-nya ada untuk nurullah. Kalau kemudian nurullah ini dimasukkan ke bagian-bagian yang lain, error tubuh kita. Karena belum siap. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Tak ada. Sudah selesai kah? Ya. Pemahaman teman-teman tentang cahaya sudah clear kah? Ya minimal bismillahnya itu diperbanyak. Katanya manusia itu juga Quran juga ya. Iyalah Quran kita kan ya gitu. Ya Pak, yakin saya. Tapi cahaya Qurannya orang no. Gitu. Walaupun baca Fatihah tiap hari. Oke. Kira-kira mau dilanjutkan lagi? Dari lapisan-lapisan tadi huruf yang tertutup Fatihah itu ada berapa nun, ada berapa mim akhiran di ayat? Mim 1. Mim Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahmanir-Rahim 2. Malik Yaumiddin. Mim 4, Mim 3. Iya. Maka 3 itu berpasangan, 1 tidak berpasangan. Yang 1 itu ada di letaknya di cakra jantung. Oke. Dulu pernah saya sampaikan, kalau nun itu berarti ada satu nikmat, rahasia nikmat yang terbuka. Kalau mim, rahasia nikmat yang memang tersembunyi. Nunnya dibagi berapa nanti? Ya di Fatihah itu. Kemudian mimnya dibagi berapa? Ya itu. Bagi pecahan-pecahan lagi. Sehingga akhirnya sebetulnya Fatihah itu adalah cara atau kunci untuk menguatkan yang namanya kemampuan mental. Coba dicek-cek lagi, diartikan lagi, diterjemahkan lagi, pelan-pelan. Oke. Ayat keempat, piye?
Ih, Iya kan waktu itu. iya karena apa ihdinas siratal Ihdinas siratal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Beda NU ya? Bismillah masuk ke, kalau saya Ayat sih pertama. Bismillah masuk ke ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ayat apa Muhammadiyah? Gak enak ada ya. Bismillah ayat pertama. Muhammadiyah Bismillah masuk. Masuk. Oh masuk Kang. Sama. Jangan ini meledek. Maliki yaumiddin ayat keempat. Saya yang salah, maaf. Siratal. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terus Ayat keempat Maliki yaumiddin. Malik Yaumiddin. Pembalasan. Balasan. Dicek. Malik Yaumiddin. Sebetulnya Anda itu mau merajai hari pembalasan apa? Nanti kah? Ataukah apa? Sedangkan setiap hari Anda itu punya target. Tahun kemarin saya itu kayak gini, berarti tahun ini saya harus kayak gini nih, tembus target sekian. Nah, penetapan itu harusnya ditaruh di titik yang presisi. Titik mana itu ayat itu? Ada di cakra mana? Tuk, gitu tuh. Ditaruh. Maka nanti saya ajarkan, misalkan nanti titiknya di mana? Itu yang kemudian harus dipegang. Tak. Maka nyampe. Semakin engkau simpan rahasiamu, semakin itu akan clear terjadi. Gitu. Nah, balik lagi ke cahaya itu tadi udah, kalau anggaplah fadilah ya. Gitu. Kita balik lagi ke fokus ke cahaya. Ketika kita memahami cahaya tadi sudah sampai sana, minimal kita juga harus belajar tentang jangan sampai kita menjadi cahaya yang lampu senter kecil gitu. Ngegedeinnya kayak gimana? Apakah cukup dengan Fatihah saja? Selama ini Fatihah juga masih seperti itu saja. Maka kita kembalikan lagi. Ada energi-energi yang memang disusun sebagai tabel periodik. Berarti melalui asma. Nanti saya detailkan. Oke. Kayak tadi, Anda belajar Maha Penyayang untuk mengaplikasikan dalam diri. Karena Anda nggak bisa menyayangi, minimal Anda juga harus bisa, bukan berarti harus belajar sayang, tapi Anda juga bisa lewat Maha Sabar. Saya udah sabar Pak, ya berarti kan belum Maha Sabar. Super sabar lah. Kalau Maha Sabar nanti takutnya nyaingin Allah gitu kan. Ya sudah, super sabar sekarang. Gitu. Super sabar, kita tambahin lagi gitu. Oke. Bisa dipahami. Maka nanti teman-teman belajar untuk membesarkan, bukan mengaktifkan ini sudah lewat Fatihah. Disadari, diakui, diketahui atau tidak, teman-teman sudah mengaktifkan Fatihah. Hanya saja lampunya sudah gede, tapi semakin hari argo jalan. Apa ini argonya? Jiwanya nambah. Numpuk tambah gede, yang dulu kurus juga Kang Iman, tambah gede kayak Indra gitu kan Mbak ya. Misalkan kejadian hari
tahun 2001 dengan 2025 ini, hari ini pas bertepatan dengan jiwa ini hampir sama dengan 2001 yang kemarin. Masuklah itu, berkumpul dengan sejenisnya, maka menjadi Anwar. Lama-kelamaan, karena ini sejenis, akan membentuk yang namanya bukan lagi Anwar, tapi sudah masuk ke di atas Anwar apa? Nanti dicek lagi. Itu nanti berbentuk yang namanya janin, terus nanti berbentuk menyerupai manusia. Gitu. Dipahami sampai sini. Nah, karena memang Fatihahnya sudah dijalankan, sudah berjalan, ditambahin yuk. Ditambahin. Dengan kira-kira dari asma mana yang memang engkau akan pakai tahun ini. Karena yang namanya umat Rasulullah Muhammad ini ya minim-minim lah. Kita nembus separuh aja. Ada berapa lapis aura, ada berapa lapis cahaya yang berbentuk energi. Yang kita tahu kan cuma lapisan 1, 2, 3. Padahal lapisan itu ada 49 minimal. Karena saking terangnya, tirakatnya kuat, belajar asma-asma ini, salah satunya Mbah Dim, Abuya Dimyati. Beliau tidak bisa dilihat, sinarnya terlalu terang. Maka beliau bermunajat ke Allah, ya Allah, sisakan cahaya saya itu tinggal sekian persen. Berapa 5% atau apa? Jadi akhirnya bisa berinteraksi lagi dengan orang. Coba, ini cerita masyhur banget, tinggal nanti teman-teman cari. Oke. Jadi sekarang nggak usah kemudian ngomong tentang itu kiai gede, tapi kok hitam banget ya, auranya nggak kelihatan, celeng gitu, kalau bahasa Madura. Gitu. Apalagi tambahin patek celeng gitu, anjing hitam. Gitu. Kok nggak bersinar sih gitu. Kita sudah suudon, belum tentu beliau itu menyengajakan. Belum tentu beliau tidak bersinar, tapi benar-benar beliau menyengajakan untuk kemudian mastur. Nggak kelihatan dia itu memiliki keilmuan tinggi, ditutup, dihijab oleh dirinya sendiri. Gitu. Nah, tinggal nanti teman-teman praktek asma mana yang kira-kira mau dijalankan tahun ini. Sesuai dengan usia atau milih? Ya, Sesuai dengan usia atau milih aja? banyak sekali teknik metode. Salah satunya, contoh Rasulullah itu meninggal di usia 63. Ada ulama yang mengatakan enggak 63 tapi 62, sekian. Oke. Ya itu emang benar-benar adanya, dua-duanya saling sama-sama benar. Rasulullah diajarkan tentang ilmu kematian kapan? Ketika usia asma keberapa yang menyebutkan maha mematikan? 61. Maka Rasulullah diajarkan ilmu tentang kematian futuh semuanya secara sempurna pada usia 61. Akhirnya beliau mempersiapkan walaupun kabar ini juga dari dulu sudah diketahui melalui Jibril. Tapi beliau mulai menapaki ilmu itu ketika usia 61. Selesailah, ketika sudah selesai semuanya, beliau berangkat. Nanti salah satu metodenya, Menetapkan tujuan. usia kita itu bisa dikurangi 2 atau dikurangi 3 dari usia kita.
dicek-cek lagi, itu juga bisa. Atau langsung presisi ke usia, atau memang langsung secara random saya menetapkan. Ada yang maha menetapkan, ada yang maha menentukan ya. Nggak usah dipersoalkan dulu untuk membedakan menetapkan kayak gimana, menentukan kayak gimana. Berarti kan kita belum paham. Maka cek dulu, pengen nggak kita itu menentukan sesuatu, biar kita itu mantap menentukan. Sesalah apapun kita menentukan ini, Allah yang membelokkan. Maha menentukan itu pasangannya apa, asmanya. Bisa dicek ya. Yang mana menetapkan. Atau mau menetapkan, menentukan boleh. Menetapkan Hakam Nomor Nomor berapa ya? 28. Hah? 28. 28. Saya sudah bikin rumusan buat persiapan teman-teman nanti ke Jogja. Nanti baru saya share ketika mulai materi-materi itu mulai diperdalam. Dan nanti lebih banyak kita itu belajar tentang asma dan praktek. Salah satu. 20 28 sama 62 ya. Kan Al-Qadir Muslim. berarti kalau misalkan kita itu belajar untuk menetapkan sekarang, saya menetapkan ini, langsung praktek netepin ini. Bismillah, hari ini saya ke Kulon. Saya ini insya Allah dapat. Nggak ngomong ya Allah moga-moga, ya Allah nggak minta, tapi langsung menetapkan. Bismillah, saya insya Allah hari ini dapat. Dah, berarti pasangannya 72 Pi. Maha mengakhirkan. Berarti mulai belajar mengakhirkan semuanya. Paling akhir kalau makan, misalkan. Paling akhir kalau tidur, semuanya sudah tidur dulu baru kita kemudian tidur. Kalau yang lainnya teman-teman sudah pada makan, botram nih. Ya, Anda baru makan. Kebayang nih saung san, semuanya akhirnya saling mengakhirkan. Jalan-jalan ya, kalau nggak dibayun. Gitu. Di uleman kita Subuh. kantin China mungkin. Nah, seperti itu. Simple kan? Ini belajar secara fisik, belum gerak batinnya, belum juga ngebangkitkan energinya. Sampai di sini dipahami atau mau diulang di awal lagi? Buatin kumaha? Kalau menentukan yang paling blok mental dalam diri, misalkan itu yang dikuatkan boleh. Maksudnya gimana? Misalkan punya satu blok mental yang benar-benar terus ada gitu. Terus? Pingin itu aja tahun ini teh gitu. Boleh dikuatkan ya gitu. Blok mental ini. Salah satu asmanya yang berkaitan dengan blok mental itu. Silahkan nanti tinggal cari pasangannya. Kalau itu Pak ciri tandanya jiwa sudah percaya itu gimana? Cara jiwa yang sudah bercahaya, karena kita nggak bisa lihat jiwa ya, belum kasat, maka yang bisa Anda lakukan ngecek dari cakra Anda sudah mulai berpendar nggak, mulai berpendar kenceng nggak. Cara ngeceknya nggak usah datang ke ahli aura, gitu. Cek dulu duduk gini, ketika memang di sini di tempat-tempat cakra ini tidak ada yang berpendar, masih gelap, berarti ya belum bercahaya. Satu. Kedua, biasanya ketika kita itu menetapi yang namanya tabel periodik asma ini, engkau akan ditandai dengan mimpi mati. Ketika engkau meninggalnya ini misalkan gini,
Usia Aris berapa nih sekarang? 30. Bisa jadi anggap nih usianya 40 atau 50 gitu ya. Nanti di mimpi itu bisa jadi meninggalnya itu di usia 60. Berarti itu belum percaya tapi ada PR. Kalau meninggalnya di usia nanti 30 sampai 33, Anda jadi muda lagi nih karena sekarang usianya misalkan Aris Bu Atin 50. Oh, kok saya meninggal ya tadi malam, mimpi meninggal. Tapi saya meninggalnya itu di usia muda. Maka itu tuntaslah satu jiwa. Karena dia nanti yang kemudian akan membantu jiwa-jiwa yang lain. Kebayang ada satu jiwa yang sudah tuntas, ketika kita meninggal, jiwa itu sudah nunggu dia di liang lahat kita. Nah kalau kebayang udah gak beres-beres semuanya, Bu Atin gimana ya gitu tuh. Maka dibutuhkan tirakat. Tirakatnya apa? Mau pakai 4 tirakat itu yang kurangin makan, kurangin tidur, kurangin bicara, kurangin bergaul, silakan. Karena tirakat-tirakat itu sudah masyhur, terutama Abu Ya'uci pun juga sudah melakukan dari usia muda. Gitu. Oke. Jadi kalau misalkan lihat cahaya itu berwarna-warni, itu belum tentu cahaya, karena cahaya yang sebenarnya itu tidak berwarna. Selama itu masih berwarna, berarti itu cahaya plus partikel, energi. Seperti itu. Cek lagi, nanti saya itu celeret gitu, ada ngelihat cahaya warnanya putih misalkan. Bu Atin ketemu sama ibunya dalam mimpi, cahayanya putih banget. Ini almarhum ya nih, cahayanya putih. Belum tentu itu cahaya, dicek lagi ya. Cahaya baunya seperti apa. Nah ini nanti masih berbau persepsi, ya. Karena ketika seseorang itu masih belum khawas, hanya melalui mimpi, itu juga pun harus ada kehati-hatian. Oke. Sekarang kembali ke laptop lagi lah. Kembali ke pokok permasalahan. Tugas kita sekarang merawat dan mengaktifkan cahaya-cahaya yang sudah ada dalam tubuh kita. Minimal 7 cahaya. Oke. Ya semoga yang tadi pembahasan ini juga menguatkan giro teman-teman untuk apa namanya, untuk semakin suka dengan sholat. Dan itu pun ketika sudah bercahaya, belum tentu masuk ke wilayah basiro, mengaktifkan basiro dan juga sariro. Itu beda lagi nanti pembahasannya, walaupun tetap dalam pembahasan di pasal 1 basiro ya. Nah nanti wilayah basiro kayak gimana, Anda belajar di dimensi keberapa ya Kakek?
masuk ke alam, jangan sampai masuk ke alam mukasyafa, kejebak di sana, mukasyafa kasaf deh yang dikejar gitu. Oke. Nah, orang-orang yang minimal basironya itu terbuka. Basiro berarti mata batin, bukan mata dohir. Maka akan mulai paham tentang yang namanya beberapa lapisan alam. Ada beberapa ulama itu yang membagi dari atas ya. Yang masyhur cuman lahut, alam lahut, alam jabarut, alam malakut, terus alam habis malakut yang kita di sini nasyud, musyahadah di situ. Tapi ada beberapa yang kemudian ini dari alam lahut ini dibagi di atasnya ada lagi namanya, tapi nggak familiar, nggak masyhur, namanya alam hahut. Lahut dan hahut ini itu benar-benar hanya untuk Allah. Oke. Malakut tempatnya malaikat dan lain sebagainya. Tapi di situ ketika basiroh kita itu terbuka, kita bisa lihat itu. Tapi tidak bisa masuk ke wilayah Jabarut. Karena ada malaikat yang tinggal di Jabarut, ada yang tinggal di Malakut. Tapi ini masih satu dimensi yang terpecah dua. Terlalu ngawang nanti. Minimal ketika basiroh kita aktif itu, kita bisa melihat diri kita duduk anteng di dalam diri. Ketika kita pejamkan gini, kita bisa ngelihat. Gampangnya, jangan ngomong Pak, bingung Pak, basiroh seperti apa? Oke, Anda Bu Atin bisa lihat Mekah dengan mata dohirnya? Saat ini? Nggak bisa. Tapi kalau terpejam, nginget-nginget, ada ya? Kebayang Ka'bah seperti apa, Bu Atin dulu tawaf kayak gimana? Masih kebayang? Nah itu alam basiroh. Jadi selama ini kan orang-orang, saya itu nggak tahu. Mata hati saya ini, nah kan sudah sering. Tapi ini lebih banyak orang-orang yang terjebak dengan malah dipakai basiroh ini dipakai untuk angan-angan, bukan dengan penetapan. Oke, angan-angan kayak gimana? Kebayangnya kalau saya pakai Ferrari ya, lah dipakai gitu ya sayang banget. Habis kan? Keluar? Enggak. Ada. Ada ya? Setiadi. Lain Menerima itu juga bukan satu ya Pak, lebih luas. Sebetulnya Pak. maka masa Itu lalumu, masih ada suasana. masa lalu istrimu nggak perlu kita harus tolak.
ya dulu pernah melakukan kesalahan ini ya sudah terima. Kita melakukan kesalahan itu dulu di masa lalu ya terima. Terus gimana lagi? Sama aja engkau nggak menerima jiwa ya kalau misalkan kita menolak. Nyesel. Kenapa sih itu terlanjur terjadi? Kenapa sih dulu kayak gini? Kayak yang terjadi biasanya ya selalu ujung-ujungnya akhirnya cahaya ataupun energi akan semakin berkurang. Saya nggak berani lebih perluas lagi, pertajam lagi, karena itu nanti untuk pembahasan yang di pasal yang lain. Ini tadi masih baru pendahuluan di bab 1. Kang Iman soalnya bahasnya tadi cuman 3 kategori. Sudah itu aja dulu. Biar nanti buat simpenan buat ini. Tergantung Kang Iman bacanya apa, saya bahas yang itu. Gitu dong. Enak ya. Request ya, soalnya Kang Iman yang minta ya saya gitu. Ya, amin. Seburuk-buruknya bentuknya jiwa pun harus dirangkul gitu kan, nggak bisa dikeluarkan, nggak bisa. Nggak bisa. Itu jiwa ibu, seburuk-buruknya jiwa kita melakukan hal yang buruk pun, kesalahan apapun diterima. Anggap aja dosa terindah. Ketidaksiapan menerima sisi tidak baik itu kan Dari mana? tidak bisa menerima tuh. Ketidaksiapan Satu jiwa juga. menerima jiwa saat misalkan satu jiwa kita yang tidak baik, Satu jiwa juga. keegoisan diri ya. Kayak bisa. Itu bagian dirimu, lo anakmu kok nggak terima sih gitu deh ibaratnya. Belum bisa menjadi orang. Kamu dulu yang bikin dong gitu. Terus sekarang sudah umur 2 tahun telantarin. Oh, udah terjadi. Katakan memang masih terjadi pergolakan ya Pak, ketika di satu sisi secara pemahaman kita menerima dan mengakui itu harus diterima gitu loh, maksudnya sebagai bagian diri gitu. Iya. Tetapi kemudian ada tapinya. Kemudian ada satu sisi di mana memang kita pingin bahwa ya moga-moga itu nggak terjadi gitu loh, maksudnya tuh. Ke hal itu teh gitu. Seperti kita nggak mau itu ada di diri kita. Meskipun di sisi yang lain itu tadi ya bagaimanapun itu bagian dari perjalanan kita gitu. Jatah. Pengen ya akhirnya dilupakan gitu. Melupakan masa lalu. Dulu ketika saya masih jadi benar-benar praktisi hipnoterapi, saya lakukan untuk melupakan orang ke-trigger. Hilang. Tapi yang terjadi banyak kerusakan. Akhirnya, makanya dulu kenapa sih Pak Ian stop, jangan terusin. Ada wilayah treatment yang lebih mudah lagi kok. Saya nyuruh kamu belajar sampai tingkatan mastery bukan untuk itu. Apa? Bingung. Kayak akhirnya iya. Intinya satu. Malaikat nggak punya penghapus. Malaikat cuma bisa nyoret. Coretan berarti bekas. Masih terbekas, ada bekas. Bekas ini nggak akan bisa hilang. Tapi disempurnakan. Nasi udah jadi bubur, gimana caranya buburnya jadi bukan bubur yang 5.000-an, bubur yang hotel, minimal kalateran, jadi buburnya 45.000, nggak 5.000. Bagi saya nggak ada kerugian.
entah itu benar atau salah, masih tetap kesangkut. Karena ini masih jiwa. Jiwa, mau tidak mau ada campuran nafsu. Bisa dipastikan nggak? 99% itu pasti nggak bercahaya. Anda aja sedekah, Anda berbuat baik, bakti ke orang tua. Walaupun di sini seolah-olah ikhlas, cek apakah jiwa Anda itu bercahaya? Belum tentu. 99% seperti itu. Kok saya nggak bisa lihat jiwa saya bercahaya? Kalau satu saja jiwa kita bercahaya, maka kasafmu akan keluar. Kasaf yang nggak angin-anginan. Kasaf yang memang benar-benar ajak. Ada ya nilai. Karena jiwa ini langsung memposisikan ada di mendampingi kita. Dan kita bisa berbicara dengan dia, dia pun berbicara dengan kita. Minimal kita nggak bisa lihat jin, nggak bisa lihat apa, nggak bisa, karena kita nggak dimampukan oleh Allah. Tapi karena ini jiwa kita sudah terang, kita bisa noleh karena kita bisa lihat dia. Anggap aja seperti ini, proses sebuah jiwa ini belum bercahaya itu kayak gimana? Maka Anda seperti kayak proses hamil. Dunia ngerasain, ada yang nendang, ada yang ini. Tapi Kang Iman, nggak lihat. Pakai bantuan, pakai USG, kelihatannya ada anak. Baru kemudian ketika ini udah tuntas, selesai, komplit, jiwa ini terang, ibaratnya anak ini lahir ke dunia. Oke. Gitu kan? Penjelasan Al-Ghazali rentet dan jelas, clear. Jadi nggak pakai ngawang-ngawang. Oh, jiwaku itu ada yang ini. Lah nggak pakai merem-merem segala loh. Nggak pakai bacaan apa-apa. Kalau emang jiwa itu sudah lahir dan juga benar-benar terang, kita tinggal ini, bro, kesana ya dulu ya, cek. Oke. Oke. Pengen kayak gitu. 99% ya belum selesai gitu nih. Emang kayak gitu ya? Ya Allah, ya coba, makanya perlu dicoba. Selesaiin satu-satu yang Anda ingat. Jiwa berarti kan banyak, Pak. Ya selesaiin satu yang kamu ingat apa. Gak tahu tentang jiwa, bingung dengan mana dulu jiwa, gak usah ngurusin jiwa, ngurusin apa? Asma. Anda mau apa dulu? Tahun ini itu mempelajari asma apa? Tanpa sadar ketika asma itu diasah, maka titik-titik dari shot dan lain sebagainya, mimfa dan lain sebagainya, ini itu akan berpendar. Di situ menjadi nutrisi, makanan. Bisa menyelesaikan jiwanya atau kita menyelesaikan masalah cahayanya dulu. Pilih mana? Bikin rumahnya dulu atau bikin jalur penerangannya dulu. Bikin infrastrukturnya, jalannya. Cek. Ini tidak ada kebetulan, tapi ada ilmu persamaan. Ada hukum persamaan. Hukum spiritual itu dibagi banyak. Hukum spiritual, salah satunya tarik-menarik dan hukum persamaan. Hukum persamaan seperti ini. Cek.
kamu hidup itu dengan di sekitarmu itu seperti apa? Kebayang masuk rumah Kang Iman, jalannya Kecil, kecil, belok-belok. belok-belok, mau kecebur lagi gitu saya. Maka niatkan untuk kemudian Bismillah, saya beli rumah di sana dengan jalan infrastruktur yang memang gede, mobil masuk, itu juga merupakan tarikan, menyamakan, persamaan. Saya nggak bisa nata dalam, tapi saya niatkan untuk menata dalam itu lewat penataan di luar. Kayak Kang Iman, Bunia, yuk beli rumah di Peru. Minimal infrastrukturnya udah ketata. Jangan bikin rumah dulu, jalannya nggak tahu, karena masih banyak kanan kiri depan belakang sawah. Narik kabel aja dari tetangga ke sana seret. Pas kemudian pinggir-pinggirnya ditata, dibangun sama orang lain, ya bingung kita dengan jalan. Oke, itu yang diajarkan ibu saya dulu sama. Walaupun kita hidup di desa, jalannya harus ditata dulu, dibikin dulu. Di tempat saya itu banyak jalan yang sudah besar, ditata semuanya. Bahkan jalan sampai ke sawah-sawah itu juga gede semuanya. Tapi rumah-rumah nggak ada. Dan biar ini itu jangan sampai lolos penataan, jangan sampai nanti rumah itu di belakang, maka ada kaflingan-kaflingan. Mana yang memang ini untuk persawahan, mana yang memang untuk rumah. Tidak boleh jual beli, membeli tanah sawah untuk dijadikan rumah. Enak kan kayak gitu? Menetapkan kan? Menentukan kan? Nah gitu. Sama, yuk Anda tentukan sekarang. Apakah Lutfi bersih-bersih sepeda motor itu tidak bisa dipersamakan dengan bersih-bersih batin? Bisa, sama. Kita nggak bisa bersihin batin, masih bingung dengan cara-cara yang unik. Bersihin aja motor, bismillah. Oke. Ada yang lain kan? Sudah jelas. Bagian mana yang belum jelas? Nanti kita terlanjutkan lagi di malam Jumat. Yang penting Kang Iman baca kitabnya. Bagian itu yang Kang Iman mau bahas, saya bahas yang bagiannya itu secara meluas. Oke, biar saya nggak kelewat keluar jalur. Itu saya keluar jalur, itu bahasan untuk pasal ketiga, pasal kedua saya jelasin sekarang. Karena saya nggak punya aturan, maka aturannya dari Kang Iman. Oke, seperti itu. Moga-moga Indra paham ya. Paham nggak paham ya. Iyalah gitu. Paham nggak paham, pahami aja. Mana saya udah menetapkan. Nah gitu. Keren. Berarti sudah menetapkan Lailatul Qadar kapan? Sip. Kata kuncinya cahaya Allah itu ya manusia itu sendiri. Salah satu, kalau bahasanya para pesalik itu, salah satu
minha. Penetapan kita masih salah, Pak? Ya, jelas. Al-Ghazali pernah ngomong, kalau satu ilmu tanpa disertai amal, kesia-siaan. Kalau satu amal tidak disertai ilmu, kegilaan. Iya, mumpung Anda nggak tahu ilmunya, silakan bersenang-senang ria gitu. Kegilaanmu apa ya, tetapin semuanya. Nanti mumpung belum bahas ilmunya gitu kan. Kalau sudah dibahas ilmunya, berarti amal saya kemarin salah, saya menetapkan ini salah. Tapi kan nggak apa-apa, nggak ada kesia-siaan. Ya, oke. Gitu. Sok ditetapin apa dulu jalurnya, mau jalur ini bismillah. Cara menetapkan berarti partikel asma pasangan dari menetapkan atau menentukan apa, mengakhirkan tadi. Kalau menetapkan, mengakhirkan, ya sudah berarti minimal teman-teman memperlakukan hal itu dengan mengakhirkan. Tapi jangan kelewat batas. Berarti saya boleh dong Pak mengakhirkan sholat ini. Kalau nggak punya ilmu ya ojo sih, jangan nyentuh wilayah-wilayah wajib. Gitu. Yang ringan-ringan, boleh mengakhirkan makan, sah, boleh. Atau nggak ada aturan mainnya. Boleh mengakhirkan mandi, sok aja. Boleh saya mengakhirkan wudhu, Pak? Maksudnya gimana? Sholat dulu baru wudhu. Dan beda. Gila, itu sudah punya ilmunya kita. Oke. Bisi kelewat batas kita mah. Oke. Bekalnya. Nanti teman-teman penemuannya apa? Silakan. Ya. Kuncinya Basyiro, sebelum Anda berlatih Basyiro, mulai buka dengan bacaan alif, lam, mim. Gitu. Kuncinya di sini. Dibaca, tarik nafas, alif, tu, lam, latifah, mim. Ya. Baru setelah itu latihan Basyiro. Pak, nggak kelihatan apa-apa, ya nggak usah lihat apa-apa, bayangin aja. Misalkan dari sini buatin belajar jalan ke rumahnya, jalan-jalan keliling rumahnya, buatin dari toko ke saung, dari sini bisa kan? Nah, belajar alif, lam, mim. Nah, setelah itu bayangin aja buatin dari toko, jalan ke jembatan, duduk di saung gini, itu pun sudah melatih kok. Lama-kelamaan karena ini sudah terbiasa, maka energi yang ada di sini, ada di mana, di Ecu, itu nanti keluar dengan sendiri dan akhirnya ngebuka yang namanya lapisan-lapisan mata ini, mata batin. Nah, melatih lapisan mata batin itu juga ngebersihin di dalam. Maka kenapa sih di Islam itu semua pekerjaan, aktivitas kita itu bisa juga disebut sebagai ibadah? Karena gerak fisik juga bisa dipakai dengan gerak batin. Gerak batin sama juga dengan gerak fisik, tetap sama aja. Oke, gitulah. Terus jam 12:30 ya. Allah ya kan.
Ya wis, ayo. Mangga Kang Iman. Blacky. Anak soleh. Demikian teman-teman semuanya. Eh, mungkin ini kategorinya justifikasi ya atau pembenaran, seolah-olah bahwa saya diseret untuk lahir merasa bersalah karena tidak banyak membaca untuk kitab malam ini, tetapi tidak ada yang salah karena faktanya memang ada banyak hal juga yang tidak ada yang kebetulan intinya, bahwa di keterbatasan di ketika pun kita merasa bahwa kita terbatas untuk membaca banyak hal, di dalamnya juga ada banyak pembelajaran yang ternyata memang masih ada yang kelewat atau bolong-bolong untuk kemudian kita perbaiki sebelum berlanjut ke pasal-pasal berikutnya. Intinya memang tidak ada penyesalan karena kita sudah diajarkan untuk tidak lagi menyesali ya, menyesali saja. Kalau di Ho'oponopono, tidak ada lagi kata saya menyesal. Yang ada hanya saya mencintaimu dan terima kasih. Begitu teman-teman semuanya. Ini baru di Jerambah ya, baru di beranda, belum masuk ke pintu gerbang pembahasan di pasal 1 nampaknya, karena memang ini masih ada di transisi antara mukadimah dan pasal 1. Kalau Gus Udin itu mengatakan poinnya ada nanti di pasal ketiga ya, kuncinya. Meskipun tadi sudah disampaikan sedikit bocoran tentang di pasal ketiga ini nanti akan ada apa. Ya, tetapi kuncinya memang kalaupun memang teman-teman merasa bahwa oh ini salah Kang Iman, ya saya salah karena tidak banyak membaca. Saya terlalu anteng di tasdir amnya Abu Ya'la Al-Afifi karena saya tertarik dengan statement coba pahami dulu itu pengantar dari Abu Ya'la Al-Afifi, sehingga saya tidak masuk ke pasal 1 teman-teman, baru masuk baca-baca di pasal 1 itu baru tadi, itu pun belum selesai di pengantarnya Abu Ya'la Al-Afifi. Baru di tasdir amnya, di rujukan umumnya. Di titik itu pun kita menemukan banyak hal, ada banyak yang kita temui tadi. Itu pun tergantung teman-teman menemukan, apakah menemukan banyak hal atau banyak ngeblanknya. Ya kembali ke kita masing-masing teman-teman. Di awal tadi sempat teringat dengan, saya lupa lagi apakah itu kata-kata Hasan Hanafi atau Muhammad Iqbal ya. Dua corong yang berbeda. Ada kata-kata, tapi juga itu kalau tidak salah ada di syarah Arba'innya Syanawawi kalau tidak di kitab Al-Wafi. Soal beliau juga mengungkapkan takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah, yang kemudian tadi sambungannya ke Asmaul Husna ya. Itu teman-teman mengamalkan dan
mencoba memahami dan mengamalkan, menerapkan dan juga menetapkan asma yang 99 saja, ini kita masih punya PR ya, banyak. Tetapi kita harus tetap terus berjalan dengan tentu dengan porsi dan kemampuan masing-masing. Nikmati dan syukuri apapun yang disajikan, tersaji, dan kita racik sendiri pada fakta. Nah, seringkali yang terjadi adalah kita banyak menentukan sajian-sajian sendiri. Apalagi ya? Tadi itu apa? Sudah? Kantun praktek hari ini ya. Untuk malam Jumat sampai hari Jumat sekarang ini lagi-lagi kita 2 hari ya teman-teman. Hari Kamis hari Jumat 0027 sudah masuk hari Jumat nih. Dan banyak hal yang menanti untuk kita temukan dan kita mintakan ilmu dan petunjuk-petunjuknya dari Allah untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Cahaya, dan ini sebetulnya memang bahasanya sudah sejak lama ya sebetulnya Pak. Cahaya dan lain-lain sudah dari tahun ke belakang kita sudah, tapi baru di Ramadan kali ini kita diizinkan untuk bersentuhan langsung dengan bahasan langsung dari Imam Al-Ghazali. Mungkin teman-teman pernah ingat dulu saya pernah menyampaikan pertanyaan ke Pak Yusuf soal saya diingatkan oleh salah seorang teman bahwa cahaya itu jangan tertipu dengan cahaya. Boleh jadi cahaya itu yang akan membakarmu. Kalau bahasa teman saya itu wating atau mah tipuan, tipu muslihat. Jangan senang dulu merasa bahwa kita mendapatkan pencerahan. Boleh jadi itu bukan cahaya yang sebenar-benarnya cahaya. Ramadan kali ini semoga menjadi momentum untuk membuka itu. Paling tidak kita diantarkan untuk mulai masuk ke dalam, semakin mendapatkan pencerahan-pencerahan. Tidak lagi terjebak pada wilayah banyak keterangan tetapi tidak terterang, banyak keterangan tapi itu keterangan, banyak keterangan tapi itu keterangan. Banyak merasa banyak memiliki keterangan atau tahu tentang keterangan tetapi tidak diterangi gitu. Demikian teman-teman. Insya Allah nanti kita kembali bertemu di live berikutnya di malam Selasa di kajian hikam dan malam depan. Untuk malam Minggu petunjuknya adalah offline ya teman-teman. Jadi sepertinya ini kita nggak live. Mohon maaf untuk teman-teman yang di luar kota atau di luar daerah Singaparna. Kalau yang dekat silakan. Nah, saya pun nggak tahu apakah nanti kita bisa ikut di sini atau enggak. Belum besoknya juga ya. Begitu teman-teman untuk malam ini. Jangan lupa seperti yang disampaikan di malam Jumat kemarin, silakan kitabnya sudah di-share, terjemahnya juga sudah di-share. Silakan dibaca-baca, kalau ada pertanyaan silakan nanti disampaikan. Boleh di grup, boleh dititipkan langsung jangan langsung ke Pak Ijo ya. Di sini saja. Gak enak kalau Pak Ijo diganggu terus sama WA nanti. Saya Nur Zaman pamit undur diri teman-teman. Sampai bertemu kembali.
Unda Ati sepertinya mancot terus. Belum tidur Unda Ati. Ada Rama. Keren. Kalau mengakhirkan itu tradisi orang-orang itu biasanya. Bahkan ketika pun berjamaah, mangga tipayun cuma ngai mama nana. Ayo mangga tipayun pada akhirnya orang yang lain yang mengisi pos-pos itu. Sekali-kali Mama dia. Katanya itu kelebihan orang-orang itu super tawadhunya. Mangga tipayun. Pas diambil orang ngegenop. Jadi nggak murni tawadhunya lalu pada akhir. Banyak ya teman. Daya teman-teman. Saya ulangi statement saya tadi. Saya menerjemahkan, saya pamit dulu. Pamit undur diri. Saya izin off teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.